Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola, khususnya Timnas Indonesia. Untuk kali ini kita agak pergi jauh teman-teman. Kita akan ke negeri Teluk, yaitu gelaran final Piala Teluk 2024. Kabar terbaru dari final Piala Teluk 2024 yang tersaji di Jaber Al Ahmed International Stadium, Kuwait City, yaitu yang mempertemukan antara Bahrain dan Oman di laga final dan dimenangkan oleh Bahrain dengan skor 2-1. Laga ini berlangsung pada tanggal 4 Januari 2025 atau Minggu dini hari. Final antara Bahrain dan Oman. Oman pada awalnya unggul di babak pertama, yaitu pada menit ke-17 melalui gol dari Abdurrahman Al-Mashafri. Gol satu-satunya di babak pertama ini tercipta pada menit 17 guys. Jadi sampai akhir babak pertama atau sampai turun minum, kedudukan masih 1-0 untuk kemenangan Oman. Ya, walaupun sebenarnya Bahrain setelah tertinggal 1 gol, dia terus berupaya untuk mengejar ketinggalan defisit gol ini, tetapi pertahanan Oman begitu solid dan susah untuk ditembus oleh para penyerang-penyerang Bahrain seperti Muhammad Marhoun. Masuk di babak kedua, Bahrain comeback dengan semangat yang membara tentunya, yang ingin terus mengejar ketinggalan. Di babak kedua ini Bahrain tampil apik, dia berhasil mencetakkan 1 gol pada menit ke-78 melalui titik putih penalti yang dieksekusi langsung oleh Muhammad Marhoun ini dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 guys. Luar biasa sekali memang penampilan Bahrain ketika menghadapi Oman ini. Dan gol kedua tercipta tidak lebih kurang dari 3 menit guys. Jadi setelah Marhoun ini dilanggar di kotak penalti oleh pemain bertahan Oman, lalu dia mengeksekusi tendangan penaltinya sendiri dan masuk. Lalu 2 menit setelah gol pertama dari Bahrain ini, masuk pula gol yang berikutnya, yaitu gol kedua. Gol kedua Bahrain ini terjadi pada menit ke-80 guys. Jadi kurang dari 3 menit gol kedua tercipta. Gol yang sangat cepat tentunya dalam sebuah pertandingan sepak bola. Tetapi gol kali ini bukanlah dari pemain-pemain Bahrain, melainkan gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain bertahan Oman, yaitu Muhammad Al-Maslami pada menit ke-80. Jadi tendangan dari Marhoun ini tidak sengaja terkena dari kaki Muhammad Al-Maslami ini dan akhirnya masuk ke gawangnya sendiri. Skor 2-1 ini bertahan hingga babak kedua usai. Di babak kedua ini memang Bahrain melakukan serangan yang bertubi-tubi terhadap lini pertahanan dari Oman. Bahrain sendiri melakukan serangan atau menusuk-nusuk serangan ini dari sisi kiri atau dari sisi kanan pertahanan Oman. Muhammad Marhoun luar biasa penampilannya, begitu gemilang di babak kedua dan akhirnya Bahrain bisa memetik kemenangan di final Piala Teluk 2024 ini. Marhoun sendiri menjadi man of the match dalam pertandingan final melawan Oman karena memang penampilannya yang luar biasa yang mengantarkan Bahrain menjadi penguasa nomor 1 di negeri Teluk. Bahkan negara-negara top yang sudah langganan menjadi peserta Piala Dunia dilibas oleh pasukan Dragan Talajik ini guys. Luar biasa, entah apa yang diracik dan diramu oleh kepala pelatih Dragan Talajik ini yang membawa Bahrain menjadi penguasa nomor 1 di kawasan Teluk. Tentunya ini bakal menjadi sinyal yang berbahaya bagi Timnas Indonesia. Kekompakan pemain Bahrain ini, ya walaupun kita tahu negara-negara Timur Tengah
ketika bermain sepak bola banyak sekali drama-drama serta guling-guling yang ingin mencuri perhatian wasit untuk diberikan penalti dan kartu kuning untuk lawan tentunya. Kita semua sudah tahulah sepak terjang atau pola-pola bermain dari pemain-pemain Timur Tengah ini. Walaupun begitu memang kita harus akui permainan Bahrain di Piala Teluk memang sangat gacor ya guys. Umpan-umpan tiki taka, 1-2, passing-passing semuanya sangat menarik untuk kita saksikan. Walaupun drama guling-guling dan segala macam pasti ada, tetapi tentunya memang kita harus akui penampilan Bahrain luar biasa. Anak asuh dari Dragan Talajik ini. Bahkan pelatih Dragan Talajik ini membuat statement di salah satu kanal sepak bola, yaitu ingin memberikan kejutan nanti di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini sudah menjadi warning tentunya bagi kita timnas Indonesia yang sejatinya bakal menjadi rival untuk perebutan tiket ke Piala Dunia 2026. Indonesia sendiri berada di grup C saat ini bersama Bahrain, Saudi Arabia, Jepang, Australia, dan Cina. Tentunya kemenangan Bahrain ini sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar Bahrain yang mungkin mereka bergembira sekali di Jaber Al Ahmed International Stadium, kota Kuwait guys. Sinyal bagi timnas Indonesia, kita harus waspada. Tentunya kepala pelatih kita Sintayong sudah mengetahui kabar ini tentang keganasan Bahrain di Piala Teluk 2024. Karena nanti di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kita akan menghadapi Bahrain pada match day ke-7, yaitu pada tanggal 25 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ini merupakan partai yang ditunggu-tunggu tentunya oleh Bahrain sendiri dan oleh para pecinta dan supporter timnas Indonesia. Mudah-mudahan pemain-pemain kita bisa tampil apik dan tampil bagus untuk mengamankan 3 poin penuh di kandang sendiri. Karena memang begini guys, untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 yaitu grup C sendiri khususnya, memang Jepang sudah tidak bisa terbendung lagi, sudah bisa dikatakan Jepang menjadi juara grup C lah. Tetapi untuk runner up kita masih bisa bersaing dengan semua tim-tim yang ada di grup C, karena memang poin-poinnya itu beda tipis guys. Australia sendiri yang berada jadi runner up sekarang di klasemen sementara itu hanya mempunyai poin 7. Sama juga dengan Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Semuanya mempunyai 6 poin. Jadi peluang untuk merebut runner up mendampingi Jepang ke Piala Dunia masih terbuka untuk semua tim. Tentunya Indonesia sebelum melawan Bahrain bakal melawan Australia di Sydney Stadium, yaitu tanggal 20 Maret. Sedangkan Bahrain sendiri sebelum melawan Indonesia, dia akan melakoni laga tandangnya match day ke-6 kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini melawan tim Samurai Biru Jepang. Jadi mudah-mudahan setelah Bahrain dihajar Jepang, dia ke Indonesia, tentunya ini tidak akan kita lewatkan untuk menghajar Bahrain di kandang Indonesia. Semoga kita bisa memaksimalkan kesempatan ini untuk meraih 3 poin ya guys. Karena memang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini tim-tim seperti Indonesia, Bahrain, dan Cina bahkan mereka mempersiapkan secara maksimal. Terutama Cina, mereka mengkebut naturalisasi pemain-pemain barunya tentunya karena mereka juga punya misi yang sama dengan Indonesia, yaitu meraih 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Syukur-syukur kita bisa menjadi tim yang bisa lolos langsung menjadi runner up mendampingi Jepang, ataupun tidak kita bisa berada di posisi ketiga atau keempat untuk nanti diadu lagi untuk mendapatkan sisa tiket ke Piala Dunia 2026
di putaran keempat guys. Syaratnya harus posisi 3 ataupun 4 klasmen. Pada matchday ke-7 ini Indonesia sebelum menghadapi Bahrain bakal menghadapi tuan rumah Australia. Ada kabar baik tentunya karena Australia sendiri sedang dipusingkan, terutama Tony Popovic dipusingkan karena 2 bintang Australia cedera parah tentunya, tidak bisa menghadapi Indonesia nanti di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentunya ini adalah kabar baik bagi Indonesia. Semoga pelatih kepala kita, Coach Sintayong, bisa mengolah anak asuhannya, meracik strategi yang jitu tentunya untuk mendapatkan 3 poin di Australia. Ya, walaupun kita tahu Popovic bakal menurunkan pemain penggantinya yang tentunya pemain yang apik juga ya guys, karena memang Australia ini banyak sekali pemain yang berkecimpung atau membela klub-klub di liga-liga top Eropa. Di sisi lain, Bahrain, Cina sedang memperkuat timnya untuk menghadapi laga yang krusial, mendapatkan 1 tiket ke Piala Dunia. Indonesia malah dihebohkan dengan kabar Sintayong. Kepala pelatih kita ini lagi gonjang-ganjing menurut media-media yang kita bisa lihat di kanal-kanal sepak bola, seperti rumor gitu guys. Memang PSSI sendiri belum memberikan klarifikasinya, bahkan Bapak Erick Thohir pun belum membuka suara tentang hal ini, yaitu apakah kepala pelatih Sintayong akan out atau masih stay di timnas. Di sisi lain, banyak para pengamat yang menginginkan Sintayong out dan digantikan oleh pelatih Eropa, seperti media-media dari Italia yang menyebutkan Sintayong akan diganti oleh pelatih dari Eropa. Kita sendiri belum tahu kebenaran dari informasi-informasi yang beredar sementara ini. Ya, kita tunggulah. Kalaupun memang mau diganti, ya apa bisa kita ya guys. Kita dukung tentunya Bapak Erick Thohir apapun itu, atau memberi kesempatan kepada kepala pelatih Sintayong hingga nanti melawan Bahrain dan Australia, atau seperti apa? Apakah harus nanti sebelum pertandingan melawan Australia akan diganti oleh pelatih Eropa? Kita tidak tahu. Ya, konon kabarnya para exco PSSI sudah melakukan rapat, tetapi hanya kabar-kabar sepotong-sepotong yang kita terima, belum kabar resmi dari PSSI guys. Ya, kita berharap tentunya yang terbaik lah untuk sepak bola Indonesia. Memang kesempatan kali ini tidak boleh kita lewatkan agar Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia 2026. Apapun itu hasilnya nanti, kita tetap hormati kebijakan-kebijakan dari PSSI, dari stakeholder yang ada. Apakah Sintayong out, apakah Sintayong stay? Bagi teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar tentang Sintayong. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ya, kalau saya pribadi melihat pergerakan Sintayong sendiri memang ada prestasi, memang belum mengangkat trofi ya guys. Ya, kita tidak perlu banggalah dengan trofi-trofi AFF seperti itu. Level kita memang sudah beranjak menuju Asia, jadi level trofi AFF ya bukannya tidak penting ya guys, tapi memang menurut Bapak Ketum kita Erick Thohir, AFF hanya untuk menambah pengalaman bagi pemain-pemain muda agar bisa menambah mental dia, menambah caps, jam bermain untuk timnas Indonesia. Apalagi nanti di tahun ini kita bakal melakoni laga Piala Asia U20, tentunya bakal dipersiapkan dengan matang oleh kepala pelatih kita Sintayong. Jadi intinya polemik ini tentang Sintayong out atau Sintayong stay segeralah berakhir biar adem suasananya ya guys. Karena kita tidak mau fokus kita menapaki ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini terganggu. Apalagi fokus Sintayong mengurusi para pemain-pemainnya ini menghadapi tim-tim kuat di sisa laga kualifikasi Piala Dunia ini, memang harus fokus ya guys. Semoga timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal lah
untuk mendapatkan satu tiket ke Piala Dunia 2026. Semoga sedikit informasi dari saya ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua, bagi para pecinta timnas Indonesia khususnya. Tetap semangat, apapun itu kita dukung PSSI, kita dukung Bapak Ketum kita Erick Thohir. Dia yang lebih tahu tentang kondisi tim serta stakeholder timnas Indonesia. Doa yang terbaik tentunya untuk timnas Indonesia dari kita semua, agar bisa terus berkiprah di event-event internasional dan mengharumkan nama bangsa di level-level internasional. Saya Arsil Sidik, Papan Skor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.